peternak dapat berapa persen, itu bisa berupa uang maupun sertifikat. Suja ada, kemudian Popan juga ada, Ciomas juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Ternak. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita bergabung dengan kemitraan, syaratnya apa saja, dan keuntungan yang diperoleh, dan informasi penting yang perlu sobat ketahui. Saya akan wawancara dengan teman saya, dan kebetulan beliau bekerja di perusahaan kemitraan. Di perusahaan apa, Kang? Super Unggas Jaya. Super Unggas Jaya itu Samsung ya, Kang? Dari Suja. Ya, Suja dari ya, Samsung. kalau dulu bahasanya emang Samsung. Ya bahasa. Oh gitu ya. Terkenalnya gitu, Pak. Oh iya. Mangga Kang bisa diperkenalkan dulu, Kang? Ya, perkenalkan, nama saya Yusuf Hilman. Pekerjaan saya sebagai PPL dari Super Unggas Jaya. Untuk areanya saya dari Jawa Barat, pegang Garut, Tasik. Oke, Kang. Menurut Akang, mengapa harus pilih kemitraan ya? Kalau untuk memilih kemitraan itu kenapa? Kalau untuk contohnya, kalau untuk peternak-peternak yang peternak kecil ya, kenapa milih kemitraan? Pertama, untuk masalah kemitraan itu kita dari segi modal relatif lebih murah. Iya. Dikarenakan kan kita cuma menyediakan tempat kandang ayam, kemudian biaya operasional buat ayam seperti sekam, pemanas, sama tenaga kerja. Gitu. Sedangkan untuk masalah pemasaran, kemudian untuk masalah DOC, dan itu juga udah dikasih sama pabrik, sama PT. Kemudian kan kalau untuk kemitraan kita juga kontrak harga. Gitu. Dari segi harga kontrak, baik mau ketika harga turun juga tetap kita masih mengikuti kontrak harga. Ya, jadi harga naik, kalau naik kita juga mengikuti kontrak harga, cuma di sana ada bonus pasar selisihnya. Kalau untuk perusahaan saya cuma 25%. Oh, 25% dari harga pasar. Dari harga pasar. Kalau jenis atau model kemitraan apa saja, Kang? Kalau untuk kemitraan tuh setahu saya tuh ada 3. 3. Satu, kemitraan kerjasama. Kalau kemitraan kerjasama itu berarti kan kerjasama antara jual kontrak harga. Kita ngasih kontrak, kemudian harganya setelah disepakati, baik dari harga DOC, harga pakan, kemudian harga kontrak daging. Kemudian ada sistem bagi hasil. Kalau untuk sistem bagi hasil itu tergantung dari harga pasar. Misalkan harga pasarnya lagi bagus, ya peternak dapat berapa persen gitu. Kalau setahu saya tuh ada yang ngasihnya 70-30, ada yang ngasihnya 60-40. Oh, jadi tergantung kesepakatan ya, Kang? Tergantung kesepakatan. Yang ketiga itu sistemnya sistem maklun. Oh iya, kalau untuk sistem maklun, yaitu mungkin peternak cuma dikasih upah pemeliharaan. Itu kalau untuk besarnya tergantung, ada yang ngasih 1.500 per ekor chicken. Ada yang ngasih 2.000, tapi di akhirnya juga itu ada bonus-bonusnya tersendiri. Oh gitu. Kalau untuk maksimal yang untuk maklun, paling pendapatan maksimalnya itu di 3.500. Oh, 3.500 ya, Kang? Oke, Kang, kalau untuk syarat kemitraan apa, Kang? Kalau untuk syarat kemitraan secara administrasi gitu, paling untuk peternak misalkan mau mengajukan kemitraan ke PT Super Unggas Jaya, contohnya gitu. Misalkan ya minimal ada fotokopi KTP, fotokopi KK, kemudian rekening sama jaminan. Jaminan. Kalau untuk jaminan sendiri itu bisa berupa uang maupun sertifikat. Sertifikat rumah ya, Kang? Sertifikat rumah, sertifikat tanah, yang penting sertifikat aja. Kalau untuk uang berapa, Kang, itu? Kalau untuk uang kita tuh 2.000 per ekor, Pak. 2.000 per ekor? Iya. Kalau untuk selain itu,
Kalau BPKB kan? Kalau BPKB, kalau untuk BPKB kan kalau dulu pakai BPKB motor ya. Yeah. Kalau sekarang di saya tuh udah enggak makanya Pak. Oh udah enggak? Udah enggak. Kalau mobil bisa? Kalau mobil sih bisa, minimal tahun 2010-an. Oh 2010 ya. Berarti populasi berapa aja Kang itu untuk BPKB mobil? Bebas? Kalau untuk populasi yang untuk BPKB mobil ya antara populasi 5.000 sampai 10.000-an lah. Oh gitu. Kayak gitu. Iya. Kalau syarat yang lain apa Kang? Kalau untuk syarat yang lain mungkin peternak menyediakan kandangnya. Punya kandang ya? Punya kandang posisinya tuh. Punya kandang, kemudian tenaga kerjanya. Oh, itu aja sih. Jadi dari peternak mah nyiapin tenaga kerja, kemudian biaya operasional seperti pemanas, sekam, sama listrik gitu, sama kandang. Udah gitu. Kalau untuk minimal populasi kan? Kalau untuk minimal populasi itu kalau yang di untuk PT Suja saya, gitu. Ya minimal 5.000-an lah. Minimal 5.000. Minimal gitu. 5.000-an. Kalau untuk 2.000 bisa nggak Kang? Kalau untuk 2.000 tuh jarang sih Pak. Kalau untuk jarang. Daerah saya sendiri gitu. Soalnya kan kalau untuk daerah saya sendiri kebanyakan kandangnya kandang CH. Oh gitu. Iya, karena close house seperti itu. Yang di-upgrade. Kalau untuk kan biasanya kalau untuk misalkan untuk kandang open yang biasa 2.000, kalau udah di-upgradein ke CH bisa masuk ke 3,5 sampai 4.000. Oh gitu. Iya. Terus syarat yang lain? Enggak ada, cuma segitu aja. Oh segitu aja. Cukup. Iya. Enggak ribet lah. Enggak ribet nih. Nah ini ada Kang yang nanya ke saya di komentar. Pertanyaannya gini Kang. Jadi intinya nanyain saya peternak pemula yang ingin bergabung di kemitraan. Betul. Jadi intinya kalau bisa beri daftar kemitraan yang ada di Jawa Tengah dekat Semarang. Oh, kalau untuk di Jawa Tengah ada juga yang PT saya juga. Oh, ada. Suja juga ada. Suja ada, kemudian Popan juga ada. Ciomas juga ada. Oh, kalau untuk yang gimana? Kalau untuk menghubunginya barangkali ada teman gitu Kang di Jawa Tengah gitu. Oh, kalau teman ada lah. Mungkin saya kasih nomornya. Oh, gitu. Jadi kalau menghubunginya gimana Kang? Kalau contohnya kan banyak peternak yang pemula nggak tahu kan harus kemana gitu. Biasanya kan itu kan kalau di Jawa Tengah kan misalkan banyak kandang. Oh, tanyain aja gitu. Coba tanyain aja Bapak ikut kemitraan mana. Bisa minta nomor PPL-nya enggak? Oh, iya gitu ya. Nah, itu lebih simpel lah gitu kalau menurut saya. Iya Kang. Iya. Nah, kalau untuk ini Kang yang harus diperhatikan saat memilih kemitraan menurut Akang apa aja Kang? Kalau untuk masalah memilih kemitraan, pertama kan ketika kemitraan kita dikasih kontrak harga ya. Kesepakatan harga. Yeah. Misalkan kan peternak beli saprona ke kita itu sesuai kontrak. Kemudian kan menjual hasil budidayanya juga sama kita. Yeah. Kita cuma tinggal lihat aja nominalnya, harga dosenya berapa, harga pakan berapa, kemudian harga kontrak dagingnya berapa. Nah, kemudian setelah itu kita lihat bonus-bonusnya apa aja yang didapat. Oh, gitu. Iya. Oh, kalau untuk itu nanti saya akan buatkan videonya untuk perhitungan jadi kontrak ya, Kang. Jadi ini menguntungkan apa enggak gitu ya, Kang? Seperti itu. Misalkan soalnya kan tiap PT kontraknya beda-beda. Beda-beda gitu. Iya, tinggal apa namanya kita hitung aja ya, hitung saja gitu. Iya. Kalau buat contoh buat keuntungan real yang gabung di PT Suja ada nggak, Kang? Kalau contoh itu hitungan real. Hitungan real ya, pendapatan gitu. Kalau untuk pendapatan peternak kalau di kita bisa minimalnya dia bisa antara 3,5 sampai 7.000 lah. Per ekor ya, Kang? Per ekor. Oh, seperti itu. Misalkan Bapak punya populasi taruhlah 10.000. 10.000 berarti kan kalau untuk pendapatannya 5.000 lah, dapat 50 juta. Oh, itu teh 5.000 buat IP berapa Kang sama? Kalau di saya itu paling di IP 360-an. Oh, bisa dapat 5.000 gitu? Bisa dapat 5.000. Oh, iya. Yang penting apa namanya?
FCR-nya masuk. FCR-nya biasanya berapa Kang kalau 5.000? 152, 153. Oh, 152. 153. Iya. Oke sobat, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Namun untuk yang belum subscribe dulu biar nggak ketinggalan update-annya. Kalau ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.